Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Nastiti Susetyani. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen konflik. Apa sih manajemen konflik itu? Jadi, manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara beberapa pihak. Selama ini, konflik selalu identik dengan perang dan juga kekerasan. Apa sih konflik itu? Jadi, konflik adalah ketidaksesuaian antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang terjadi antara dua orang atau lebih anggota atau kelompok organisasi. Sedangkan konflik menurut Ranu Pandoyo dan Hasnan adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih organisasi atau kelompok-kelompok dalam suatu organisasi yang muncul akibat dari mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan bersama-sama atau memiliki status, tujuan, nilai, atau persepsi berbeda. Konflik itu bisa disebabkan dari mana saja loh, dari rumah, kantor, bahkan media sosial juga dapat menyebabkan konflik. Mengapa konflik bisa terjadi? Konflik hadir karena adanya komunikasi hubungan pribadi atau struktur organisasi yang bermasalah. Konflik juga terjadi karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, dan juga egoisme pribadi. Ada dua paradigma tentang konflik, yaitu paradigma lama dan paradigma baru. Pada paradigma lama menganggap bahwa perbedaan itu akan mengganggu stabilitas. Maka dari itu, manajer perusahaan atau ketua organisasi harus sangat menjaga jangan sampai terjadi suatu konflik. Karena konflik dalam suatu organisasi atau perusahaan akan menyebabkan setiap individu saling tidak disukai. Sedangkan pada paradigma baru menganggap bahwa konflik bisa mengganggu, namun konflik juga dapat menguntungkan. Konflik yang terjadi pada paradigma baru dalam suatu organisasi dapat menjadikan setiap pendapat individu sebagai rencana cadangan di waktu yang akan datang. Konflik sendiri memiliki 5 jenis, yaitu 1. Konflik antar individu, 2. Konflik dalam diri individu, 3. Konflik antar individu dan kelompok, 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi, 5. Konflik antar organisasi. Jika kita pahami dengan seksama, konflik mempunyai 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai alat kohesi, 2. Sebagai alat penimbul kreativitas, 3. Sebagai alat pelepas atau katup, 4. Sebagai alat keseimbangan. Dalam menangani konflik, kita harus sadar bahwa setiap orang berbeda pikirannya, perasaannya, serta kepribadiannya. Setiap orang itu berbeda-beda. Cara untuk menangani konflik itu sendiri ada 5 gaya, yaitu yang pertama, kolaborasi, kedua, kompromi, ketiga, akomodasi, keempat, kompetisi, dan yang kelima, menghindari konflik. Jika suatu perusahaan atau organisasi mengalami suatu konflik, maka konflik tersebut dapat dengan mudah terselesaikan. Dengan adanya kemauan dari pihak yang memiliki konflik tersebut untuk menyelesaikan permasalahan, dan pimpinan dapat mengambil suatu langkah yang terbaik dalam penyelesaian konflik tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Dwi Nastiti Susetyani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.